Gue udah tunggu lu dari tadi, cepat keluar. Daripada nanti kalian digerebek warga, ujar Damar sembari terkekeh. Nadia langsung mendorong tubuh Galaksi sembari membuka pintu kamar mandi sempit itu, pipinya sudah memerah menahan malu. Dia yakin Damar tahun apa yang sedang mereka lakukan di dalam. Abis manis sepah dibuang, baru juga sedikit udah diusir saja, gerutu Galaksi sembari berjalan keluar dari kamar mandi itu dengan wajah masam. Sedangkan Damar yang sedang berjongkok di tengah-tengah pintu dapur menutup mulutnya menahan tawa. Dasar usil. Ganggu orang lagi enak-enak. Ujar Galaksi sembari menoyor kepala Damar, sampai pria tampan itu jatuh terjengkang. Rere dan Nabila yang ada di dalam dapur pun tidak kuasa menahan tawanya melihat Damar yang terjatuh. Jam menunjukkan pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Ardiansyah masih berada di ruang kerjanya, Ayu sudah bolak-balik menunggu kedatangan sang suami. Dia tahu kalau sekarang suaminya itu sedang berada di ruang kerjanya. 3. Sepertinya kamu sedang menghindari aku, Mas. Lihat saja aku tidak akan membiarkan kamu lepas dari pelukanku malam ini, ujar Ayudhya sembari duduk di tepi ranjang. Dia sudah bertekad ingin menjerat suaminya malam ini agar dia tidak bisa memikirkan Larasati lagi. Bahkan Ayudhya sudah melihat beberapa video tutorial bagaimana memuaskan sang suami, bahkan sekarang dia sedang menggunakan lingerie berwarna hitam yang sangat seksi. Sedangkan Larasati sedang merebahkan tubuhnya di atas panjang, dia mengirimkan pesan pada Ardiansyah. Apa kamu sudah tidur, Mas? Kenapa aku mendadak rindu sama kamu? Pesan yang ditulis Larasati pada Ardiansyah. Aku sedang di ruang kerja sayang, kalau mau kamu bisa ke sini. Sebelum aku kembali ke kamar Ayu, balas Ardiansyah yang membuat senyuman Laras hati mengembang. Larasati Ayo kita bermain-main Ayu, gumam Larasati sembari keluar dari kamarnya. Dengan santai wanita parubaya itu berjalan menuju ruang kerja Ardiansyah. Tanpa mengetuk pintu, Larasati pun langsung membuka pintu itu dan masuk. Ardiansyah yang sedang menatap layar laptop mendongakkan kepala melihat penampakan istri keduanya. Dia menelan ludahnya dengan kasar saat melihat penampilan Larasati yang terlihat semakin seksi dan menggoda. Apa aku mengganggumu, Mas? Tanya Larasati yang langsung naik ke pangkuan Ardiansyah. Tidak sayang, kenapa kamu berpakaian seperti ini? Sayang sekali malam ini aku harus tidur di kamar Ayudhya, ujar Ardiansyah sembari mendaratkan kecupan di pundak sang istri. Aku berpenampilan seperti ini untuk suamiku, malam ini memang kamu tidur di kamar Ayu. Tapi suami istri itu sadari di balik pintu yang tidak tertutup sepenuhnya itu Ayudhya bisa melihat apa yang mereka lakukan. Ayudhya membekap mulutnya sendiri. Niatnya ingin menyusul sang suami ke ruang kerjanya, tapi dia malah disuguhi dengan adegan tidak senonoh suami dan juga madunya itu. Larasati melirik ke arah pintu, kemudian dia tersenyum samar. Senyum yang tidak bisa dilihat oleh Ardiansyah. Ibu satu anak itu memeluk erat tubuh suaminya. Terima kasih, Mas, kamu benar-benar luar biasa. Aku benar-benar menyesal seharusnya kita menikmati momen seperti ini sejak belasan tahun yang lalu, tapi tidak apa-apa ini belum terlambat. Kamu masih sangat perkasa walaupun umur kamu sudah tidak muda lagi. Terima kasih, Mas, ujar Larasati mengeraskan suaranya sembari menyandarkan kepalanya di dada sang suami. Ardiansyah tersenyum, dia memeluk erat tubuh istrinya. Hatinya berbunga-bunga saat mendapat pujian dari Larasati. Apa kamu juga ingin melakukannya, Mas? Bagaimana kalau Ayudhya memergoki ya kita di sini? Tanya Larasati sembari mendongak menatap wajah suaminya yang terus memandang wajahnya. Sebentar saja sayang, aku juga sangat maaf karena aku memintanya di saat seharusnya kamu memberikan hak kepada Ayudhya. Ujar Larasati sembari menggenggam tangan sang suami yang masih berada di perutnya. Tidak apa-apa sayang, 16 tahun aku tidak memberikan nafkah batin padamu dan sekarang seharusnya aku memang menebusnya, jawab Ardiansyah sembari mengecupi pundak sang istri. Ayudhya mencoba untuk bangun,
wanita itu berjalan sempoyongan menuju ke kamarnya. Tangannya terkepal kuat, dadanya terasa sesak. Dia benar-benar tidak menyangka Ardiansyah akan setega itu padanya. Padahal, 6. Seharusnya malam ini dia yang mendapatkan hak itu sepenuhnya, tapi suaminya malah larut dengan permainan panas istri keduanya. Larasati brengsek. Aku akan menghancurkan kamu. Aku pastikan suatu hari kamu akan lebih menderita dari 8 tahun yang kamu habiskan di penjara. Aku akan menghabisimu dan juga putihmu. Teriak Ayu dia yang sekarang sudah berada di dalam kamar mandi kamarnya. Dia menangis meraung-meraung mengingat suara erangan dan desahan suaminya saat menyatu dengan istri keduanya. Padahal selama pernikahannya bersama Ardiansyah, Ardiansyah tidak pernah liar dan sesemangat itu melakukan penyatuan bersamanya. Apalagi melakukan oral S3 kilodetik seperti yang Ardiansyah lakukan pada Larasati tadi. Bahkan 1 bulan terakhir ini semenjak kehadiran Larasati, Ardiansyah sudah tidak pernah meminta hatinya ataupun menyentuhnya. Di tempat lain, setelah makan malam dengan makanan yang dimasak oleh Nabila dan Rere, Galaksi dan Damar sedang mengobrol di halaman rumah Pak Sulaiman. Walaupun sudah hampir jam 9 malam, tapi masih banyak sepeda motor yang riwa-riwi lewat di depan rumah itu. Bahkan ada penjual bakso gerobak yang melewati jalanan itu. "Bakso Mas?" tanya penjual itu yang membuat Galaksi dan Damar saling pandang. Sebenarnya mereka sudah kenyang, tapi melihat dagangan Pak Tua itu yang masih banyak membuat kedua pemuda tampan itu pun iba. "Iya Pak, Bapak bawa masuk ke sini saja," jawab Galaksi sembari membantu Pak Tua itu mendorong gerobak baksonya masuk dalam halaman rumah Pak Sulaiman. Nadia, Rere dan Nabila yang sedang menonton TV pun penasaran dengan suara percakapan beberapa orang di halaman rumah itu. "Ada Pak Slamet, Mbak Rere kangen gak sama baksonya Pak Slamet?" tanya Nabila penuh semangat. "Beneran Bil, mana? Mbak kangen banget sama rasa baksonya Pak Slamet," ujar Rere yang langsung beranjak diikuti Nadia. Ketiga gadis cantik itu berlari keluar dengan senyuman yang mengembang. "Mau makan bakso yang?" tanya Galaksi saat melihat penampakan Nadia. "Mau banget Mas," jawab Nadia antusias. "Wah, Nak Renata rupanya pulang. Bagaimana keadaan Pak Aman Nak?" tanya Pak Slamet sembari menyajikan bakso di mangkok. "Ayah sudah sehat Pak, doakan saja semoga ayah segera pulang dari rumah sakit," jawab Rere sembari berdiri di hadapan gerobak bakso Pak Slamet. "Iya Nak, Bapak selalu mendoakan. Kami teman masa kecil, kami sudah seperti saudara," jawab Pak Slamet sembari tersenyum cerah. Akhirnya kelima anak muda itu pun menikmati bakso yang dihidangkan oleh Pak Slamet sembari mengobrol. Damar tidak henti-hentinya memuji bakso yang sangat enak menurut lidahnya. "Ini uangnya Pak," ujar Damar sembari mengambil uang berwarna merah sebanyak 10 lembar dari dompetnya. Pak Slamet yang melihat itu pun terkejut. "Kebanyakan Nak, semuanya cuma 75.000, ujar Pak Slamet yang membuat Galaksi dan Damar mendelikkan matanya. 75.000, ujar mereka secara bersamaan. "Iya Nak, ini uangnya kebanyakan. Satu mangkoknya cuma 15.000 kok," jawab Pak Slamet yang membuat ketiga gadis di sana terkekeh melihat raut wajah terkejut Damar dan Galaksi. Sedangkan Galaksi dan Damar masih 7. Bengong. "Ya sudah nggak apa-apa Pak, ambil saja. Ini semua rezeki Bapak, lagian bakso Bapak itu enak banget. Kalau di kota pasti satu mangkoknya 100.000 rupiah, ujar Damar sembari menggenggam tangan Pak Slamet mantan menyerahkan uang itu. "Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih banyak ya Nak, ini rezeki anak-anak Bapak," ujar Pak Slamet dengan mata yang berkaca-kaca. Galaksi merogoh dompetnya. Dia juga memberikan uang lembaran berwarna merah pada Pak Slamet. "Ini baksonya saya borong semua Pak, nanti Bapak bagi-bagikan sama warga saja," ujar Galaksi yang membuat senyuman pria tua itu semakin lebar.
Alhamdulillah, terima kasih nak. Bapak nggak ngangka bakalan dapat rezeki sebanyak ini, harga bakso yang ada di gerobak Bapak itu tidak sampai 500.000 ini terlalu banyak, ujar Pak Slamet yang membuat Damar dan Galaksi tersenyum. Nggak apa-apa, itu rezeki buat Bapak dan keluarga Bapak. Kami ikhlas, besok Bapak bisa beristirahat. Jualan lusa saja, ujar Galaksi yang membuat Pak Slamet mengangguk-anggukkan kepalanya. Nadia, Rere dan Nabila tersenyum melihat dua pria tampan di hadapannya. Sesekali Pak Slamet menyega air mata harunya. Sudah jangan ikutan melo, lebih baik kita tidur. Aku, Nadia sama Nabila tidur di kamar Bapak saja. Kamu sama Bang Galaksi tidur di kamar Nabila Mas, ujar Rere berpamitan pada Galaksi dan Damar. Ya sudah kalian tidur duluan saja, kami masih belum mengantuk. Kami masih mau mengobrol, ujar Galaksi sembari mengelus puncak kepala Nadia. Nadia, Rere dan Nabila pun masuk ke dalam rumah. Sedangkan Galaksi dan Damar masih ingin mengobrol. Rumahnya sudah gue bayar Laks, mulai besok Rere dan keluarganya pindah ke rumah itu, ujar Damar sembari menunjuk rumah berlantai 2 yang lumayan besar. Lu memang keren Mar, ujar Galaksi sembari mengacungkan kedua jempolnya. Apa sih yang gak buat wanita yang sangat gue cintai? Seandainya saja Pak Sulaiman meminta kue nikahin Riri besok gue pasti sanggupin, ujar Damar berharap. Tapi tanpa Damar ketahui, sekarang Papa Teddy dan Mama Kirana juga sudah berada di kota Malang. Mereka menginap di hotel yang tidak jauh dari rumah sakit tempat Pak Sulaiman dirawat. Diam-diam mereka menghubungi Galaksi untuk mengetahui keadaan calon besan mereka. Mama Kirana ingin memberikan kejutan pada putranya, Papa Teddy dan Mama Kirana sudah tidak sabar ingin melihat putranya menikahi. Makanya mereka ingin segera melamar Rere pada kedua orang tuanya, sebelum gadis cantik itu berubah pikiran lagi. Insya Allah nanti double up. Happy reading. Oh, 70. 8. 3. Galaksi dan Damar bersiap untuk tidur, Damar mengajak Galaksi ke kamar mandi. Mereka tidak berani kamar mandi sendirian karena kamar mandi yang ada di belakang rumah suasananya sangat gelap dan menyeramkan. Terus kalau kita tengah malam kebelet buang air apa kita harus membangunkan orang satu rumah? Tempatnya nyeremin banget, ujar Damar sembari bergidik ngeri. Mana gue tahu, makanya jangan banyak minum air. Daripada nanti malam lu kebelet buang air, terus lu ngebangunin gue. Kalau itu sampai terjadi, gue tendang lu dari tempat tidur, ujar Galaksi yang membuat Damar mencebikkan bibirnya. Halah, belaga berani lu Laks. Awas kalau sampai lu yang ngebangunin gue tengah malam. Ujar Damar membuat Galaksi menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ya udah ayo cepat selesain, gue mau tidur. Udah ngantuk banget nih, pagi-pagi besok kita harus kembali ke rumah sakit, ujar Galaksi sembari menunaikan hajatnya. Begitu juga dengan Damar. Setelah selesai buang air, kedua pria tampan itu kembali ke dalam rumah. Mereka membuka pintu kamar dan menelan ludahnya dengan kasar saat melihat penampakan ranjang di kamar Nabila. Mana muat itu ranjang kalau kita tiduri berdua, tubuh kita bisa nempel, ujar Galaksi sembari menatap penampakan ranjang kecil, mungkin cuma ukuran 200 kali 120 cm. Terus maunya gimana Laks, apa lu mau tidur di bawah? Tanya Damar yang juga bingung. Enak aja. Mau nggak mau kita tidur satu ranjang, nggak apa-apa dempet-dempetan. Asalkan nggak kedinginan, ujar Galaksi. Galaksi naik ke atas ranjang, diikuti Damar. Suara ranjang itu berderit, dan itu sukses membuat Galaksi dan Damar terkekeh. Aman gak sih ranjang ini? Jangan-jangan ambruk kita tiduri bareng, ujar Damar yang takut hendak menggerakkan tubuhnya. Aman-aman saja, asalkan gak buat lusan marere malam pertama. Bisa-bisa ada tragedi ranjang roboh, jawab Galaksi sembari tertawa terbahak-bahak. Gue bersumpah,
Besok gue bakal bawa Rere dan Nabila tinggal di rumah sebelah, ujar Damar lalu memejamkan matanya. Berharap pagi segera datang agar mereka bisa cepat keluar dari rumah itu. Ardiansyah pergi ke kamar Ayudhya setelah memastikan Larasati sudah kembali ke kamarnya. Pria parubaya itu melihat Ayudhya yang sedang duduk di tepian ranjang dengan mengenakan gaun tidur berbahan satin berwarna putih. Ayu sudah mengganti gaun malamnya karena tadi basah saat dia berada di kamar mandi. Apa sepenting itu pekerjaan kamu sampai mengabaikan aku yang menunggumu dari tadi, Mas? Katanya kamu ingin adil sama aku dan Larasati. Ujar Ayudhya yang membuat Ardiansyah menelan ludahnya kasar. Maaf Yu, aku harus menyelesaikan pekerjaanku yang sudah tertunda 2 hari, maaf karena sudah membuatmu menunggu. Ujar Ardiansyah sembari mengelus puncak kepala Ayu, namun wanita itu menepisnya. Lebih baik kamu mandi dulu Mas, bau kamu aneh, ujar Ayudhya yang membuat Ardiansyah gelagapan. Ya sudah aku mau mandi sebentar, kamu tunggu ya. Ujar Ardiansyah sembari melangkah menuju kamar mandi. Sedangkan Ayudhya menggepalkan tangannya. Dia mencoba untuk menahan buliran bening yang hampir saja meluncur dari matanya. 9. Aku harus bicara sama Papa, Papa harus segera membuat Larasati tidak betah di rumah ini, gumam Ayudhya sembari beranjak dari tepi ranjang. Ayudhya mengambil handphone yang ada di atas nakas, dia menghubungi Papa mertuanya. Surya Diningrat yang baru saja hendak merebahkan tubuhnya dikejutkan karena suara dering telepon. Melihat nama si penelpon, pria tua itu menghela nafas kasar. Ada apa lagi Ayu? Tanya Surya Diningrat dari seberang. Papa harus segera cari cara agar Larasati tidak betah di rumah ini Pah, kalau perlu Papa tinggal di sini untuk sementara. Papa harus buat dia pergi dengan sendirinya, ujar Ayudhya dengan suara seraknya karena tadi terlalu lama menangis. Baiklah kalau begitu Ayu, mulai besok Papa akan tinggal di rumah kamu. Biarkan Seren dan Elang tinggal di sini. Papa yang akan memberikan pengertian pada mereka berdua, ujar Surya Diningrat yang membuat Ayudhya langsung tersenyum lebar. Baiklah Pah, Ayu tunggu. Ayu sudah tidak betah harus menghadapi kelicikan Larasati setiap hari. Mas Ardi sudah tergila-gila bersama dia, sehingga dia menjadi buta, ujar Larasati lalu mematikan sambungan teleponnya bersama Surya Diningrat. Pagi-pagi sekali Galaksi, Damar dan ketiga gadis cantik itu sudah bangun. Para pria bergantian menyiapkan air untuk para gadis. Galaksi dan Damar sesekali menguap, dan itu sukses membuat Nadia dan Rere terkekeh. Sepertinya tidur kalian berdua tidak nyenyak tadi malam. Tanya Rere yang membuat Galaksi dan Damar tersenyum. Kamu bener Re, untung saja ranjangnya Nabila nggak roboh kita tiduri berdua, kita nggak bisa gerak karena sempit, jawab Galaksi yang membuat Rere dan Nadia menutup mulutnya menahan tawa. Maaf ya Bang, rumah ini memang tidak layak huni untuk kalangan seperti kalian. Doakan saja rezekiku lancar biar bisa bangun rumah yang lebih besar, ujar Rere sembari tersenyum. Nggak usah mikirin bangun rumah lagi Yang. Nanti kalau kita nikah aku bakal kasih kamu mas kawin rumah yang besar biar bisa ditinggalin ayah, ibu dan adik kamu, ujar Damar yang membuat Rere mendelikkan matanya. Kamu ngomong apaan sih mas? Aku loh nggak berharap kamu kasih rumah. Rumah ini saja sudah nyaman untuk kami tinggali, walaupun rumah ini sudah tua dan kecil. Tapi rumah ini dipenuhi kebahagiaan, ujar Rere yang membuat Damar tersenyum. Tenang saja, secepatnya impian kamu pasti segera terwujud, ujar Damar sembari mengelus puncak kepala. Rere, amin. Sahut Galaksi, Nadia, Nabila dan Rere secara bersamaan. Rere tidak begitu menganggap serius ucapan Damar. Setelah sarapan, mereka pun pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan Pak Sulaiman. Di rumah sakit, Pak Sulaiman dan Bu Yani terkejut karena mendapatkan tamu yang sama sekali tidak mereka. 10. Kenali. Padahal masih jam 7.30,
Tiba-tiba pintu ruang rawat inap Pak Sulaiman diketuk seseorang. Seorang suster membuka pintu diikuti pasangan paruh baya berpenampilan rapi. Yang membuat Bu Yani dan Pak Sulaiman bingung. Ini ada tamu untuk Bapak dan Ibu, saya hanya mengantar karena beliau-beliau ini tidak tahu ruangan Pak Sulaiman, ujar suster itu lalu pamit keluar dari ruangan itu. Selamat pagi Pak, Bu, sapa Papa Teddy sembari menyalami Pak Sulaiman dan Bu Yani yang masih melongo. Kami dari Jakarta, kami orang tuanya Damar. Kami sengaja datang lebih awal tanpa sepengetahuan Damar dan Rere. Kedatangan kami ingin melamar Rere untuk putra kami Damar, ujar Papa Teddy yang membuat Bu Yani dan Pak Sulaiman saling pandang. Papa Teddy pun menjelaskan kedatangannya ke sana. Dia juga meminta pada Pak Sulaiman agar pernikahan putra dan putri mereka segera dilaksanakan secepatnya. Apa Bapak dan Ibu yakin merestui hubungan putri kami dan Nak Damar? Apa kalian sudah tahu bagaimana keadaan keluarga kami? Tanya Pak Sulaiman yang takut kalau calon besannya itu nanti terkejut saat melihat keadaan keluarganya. Sudah Pak, Bapak tenang saja. Kami tahu keluarga Bapak. Dan bagaimana Rere, kami berharap Damar dan Rere segera menikah. Karena hanya Rere yang bisa meluluhkan hati putra kami yang beku dan merubah putra kami yang dulu pemalas sekarang giat bekerja. Dan hidup dengan disiplin, ujar Papa Teddy sembari menepuk-nepuk bahu Pak Sulaiman. Suami saya benar Bu, kami sudah sangat lama mengharapkan Rere menjadi menantu kami, dia gadis yang baik. Kami tidak mengharapkan menantu yang kaya, asalkan dia gadis baik-baik, dari keluarga baik-baik dan bisa mendampingi putra kami dalam keadaan suka dan duka, kami akan menerima siapapun dan apapun status gadis itu, ujar Mama Kirana sembari memeluk Bu Yani dengan erat. Kami tidak ingin membuang waktu, saat pulang ke Jakarta nanti Rere dan Damar harus sudah sah menjadi suami istri. Bagaimanapun mereka sudah dewasa, walaupun mereka tinggal di apartemen yang berbeda tapi masih satu gedung. Kami rasa kalian tahu bagaimana gaya berpacaran anak-anak muda zaman sekarang, walaupun kami percaya Rere dan Damar tidak akan melakukan hal yang aneh-aneh. Tapi mencegah lebih baik daripada harus mengobati, ujar Papa Teddy yang membuat Mama Karina terkekeh. Kamu pikir anak-anak itu penyakit apa-apa? Ujar Mama Karina yang membuat mereka terkekeh. Tapi pernikahan itu butuh persiapan Pak, kalau mendadak kami juga belum siap. Rere adalah putri sulung kami juga ingin menyiapkan pernikahan yang layak. Tidak perlu mewah, tapi layak untuk dia. Sedangkan saya saja masih berbaring di sini, ujar Pak Sulaiman yang merasa gundah. Serahkan semuanya pada kami Pak, Bapak cukup duduk manis memberikan restu pada anak-anak kita. Kami yang akan menyiapkan semuanya, bahkan Damar pun sudah menyiapkan rumah untuk kalian tinggali nanti, ujar Papa Teddy yang membuat Bu Yani dan Pak Sulaiman tidak bisa berkata-kata. Baiklah Pak, kita bicarakan dulu sama anak-anak. Kalau mereka siap, saya pasrah sama Bapak. Maaf karena sebagai seorang ayah saya tidak memiliki apa-apa untuk menyiapkan pernikahan putri kami, ujar Pak Sulaiman dengan mata yang berkaca-kaca. Jangan pikirkan apapun Pak, cukup Bapak sehat saja. Serahkan semuanya pada kami yang menginginkan putri Bapak. Jadi kami yang akan bertanggung jawab menyiapkan semuanya, ujar Papa Teddy yang membuat Pak Sulaiman tersenyum penuh haru. Beberapa saat kemudian, pintu ruangan rawat itu terbuka. Menampilkan Galaksi, Damar, Nadia Rere dan Nabila. Rere dan Damar mendelikkan matanya saat melihat penampakan Papa Teddy dan Mama Kirana di sana. Mama, Papa. Pekik Damar yang langsung berlari dan berhambur ke pelukan Papa Teddy. Galaksi dan yang lainnya mencium tangan Mama Kirana, pria tampan itu tahu apa yang terjadi di sana. 11. Kenapa Papa datang ke sini tidak bilang-bilang sama Damar? Tanya Damar sembari tersenyum lebar. Papa sama Mama ingin memberikan kejutan pada kalian, besok pagi kalian akan menikah. Jadi kalian berdua pulang ke Jakarta sudah sah menjadi suami istri,
ujar Papa Teddy yang membuat Damar dan Rere langsung mendelikkan mata mereka karena terkejut. 82. 12. 4. Damar dan Rere masih belum percaya dengan apa yang dikatakan oleh Papa Teddy. Rere menatap wajah sang ayah untuk mencari jawaban. Pak Sulaiman tersenyum sembari menganggukkan kepalanya. Pria parubaya itu menarik tangan sang putri agar mendekat padanya. Ayah dan papanya Nak Damar sudah sepakat kalau kalian berdua akan menikah besok. Insya Allah sore ini ayah sudah boleh pulang. Ayah benar-benar sudah merasa sehat sekarang, ujar Pak Sulaiman sembari menggenggam kedua tangan sang putri. Alhamdulillah kalau ayah sudah sehat, Rere benar-benar bahagia ya. Rere sudah menyerahkan semua keputusan tentang pernikahan Rere sama ayah. Kalau memang ayah yakin kalau Mas Damar itu adalah pria yang baik dan pantas untuk menjadi suami Rere, berarti Mas Damar memang layak untuk menjadi suami Rere, ujar Rere sembari menciumi punggung tangan sang ayah. Semua orang yang ada di sana tersenyum mendengar ucapan Rere, apalagi Damar. Hatinya terasa berbunga-bunga mendengar ucapan Rere barusan. Akhirnya cita-cita mama mempunyai menjadikan kamu menantu akan segera terwujud sayang. Seandainya nanti ada masalah di dalam keluarga kalian berdua, kalian harus membicarakannya secara baik-baik. Kita akan cari jalan keluarnya bersama-sama, ujar Mama Kirana sembari mengelus puncak kepala Rere. Papa sudah menyiapkan semuanya, kalian berdua tinggal terima beres. Mama juga sudah menyiapkan mua dan pakaian pengantin untuk kamu Nak, Mama jamin kamu pasti suka, ujar Mama Kirana yang membuat Rere terkejut. Sepertinya calon ibu mertuanya itu memang sudah menyiapkan semuanya jauh-jauh hari. Terima kasih Tante, jawab Rere sembari menundukkan kepalanya. Ini siapa yang tunangan duluan? Siapa yang nikah duluan? Kalau Rafael tahu dia bakalan reok, dia saja yang sudah menyiapkan pernikahannya sejak minggu yang lalu belum kesampaian, lu yang baru melamar kemarin pagi besok udah nikah, ujar Galaksi yang membuat semua orang di sana terkekeh. Itu namanya rezeki anak soleh bro, niat baik itu nggak boleh ditunda-tunda, ujar Damar bangga. Suasana hangat menyelimuti dua keluarga yang sebentar lagi akan segera menjadi satu keluarga itu. Walaupun Rere masih ragu, tapi dia mencoba meyakinkan dirinya sendiri kalau pilihan sang ayah kali ini pasti tidak akan membuatnya kecewa. Setidaknya dia tahu sifat Damar sebenarnya, walaupun dia tahu dulu Damar adalah seorang playboy kep-kakap. Tapi Rere yakin ke depannya Damar pasti akan semakin berubah lebih baik lagi. Tenang saja, semuanya pasti baik-baik saja Re. Gue tahu lu masih ragu, tapi lu harus yakin kalau Bang Damar itu benar-benar cinta menati sama lu. Kalau dia belum cinta mati lu, buat aja dia cinta mati beneran sama lu, sekarang dia udah ada di genggaman lu, kalau dia macam-macam tinggal potong saja burungnya, bisik Nadia yang membuat Rere terkekeh. Bisa-bisanya sahabatnya itu melawau di saat suasana lagi tegang seperti ini. Lah kalau gue potong burungnya sayang dong. Nanti nggak ada Damar Junior atau Rere Junior, balas Rere yang membuat Nadia ikut terkekeh. Kedua gadis cantik itu menutup mulut mereka menahan tawa, sedangkan Galaksi dan Damar penasaran dengan apa yang dibisik-bisikkan kedua wanita cantik itu. Kamu lagi ngomongin apa sih Yang? Jangan-jangan kalian lagi ngomongin kita berdua ya? Tanya Galaksi. Kepo. Kepo banget sih jadi cowok. Kita lagi ngomongin burung, burungnya tetangga yang lepas kemarin, jawab. 13. Nadia yang membuat Damar dan Galaksi menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Papa Teddy, Mama Kirana, Pak Sulaiman dan Bu Yani berbicara serius tentang pernikahan anak-anak mereka besok. Sedangkan para anak muda memilih mengobrol di luar saja, tidak ingin mengganggu perbincangan serius para orang tua. Di tempat lain, Bu Marni dan Airin penasaran karena ada banyak sekali orang yang sedang berada di rumah menantu Pak Lurah. Bahkan ada beberapa truk yang sedang menurunkan barang-barang untuk mendirikan tenda. Pak Lurah yang sedang lewat menghentikan laju sepeda motornya.
Dia mendekati beberapa orang yang sedang mengobrol bersama. Melihat itu Bu Marni dan Airin pun semakin penasaran. Karena sudah tidak tahan saking keponya, mereka pun mendekati Pak Lurah dan beberapa warga yang sedang mengobrol di depan sebuah toko. "Selamat siang Pak Lurah, apa Pak Lurah mau hajatan kok rumahnya didirikan tenda?" tanya Bu Marni yang membuat Pak Lurah tersenyum. "Bukan saya yang ingin mengadakan hajatan Bu Marni, tapi Pak Sulaiman, besok putrinya yang kerja di kota itu kan mau menikah sama orang kota, makanya didirikan tenda di sana," jawab Pak Lurah yang membuat Bu Marni dan Airin mendelikkan matanya. "Loh, tapi tendanya kok di depan rumahnya anaknya Pak Lurah? Harusnya kan di depan rumahnya Pak De Sulaiman," tanya Airin yang semakin kepo. "Loh Bu Marni sama anak Airin belum tahu toh. Bukannya kalian itu saudara? Rumah menantu saya kan sudah dibeli sama calon menantunya Pak Sulaiman, kabarnya si rumah itu mau buat mas kawin untuk nak Renata dari suaminya," jawab Pak Lurah yang membuat Bu Marni dan Airin menganga lebar. "Seriusan Pak? Rumah itu sudah dibeli calonnya Rere? Memangnya dijual berapa sama menantunya Pak Lurah?" tanya Bu Marni sembari mencengkram ujung blus yang dia kenakan saking keponya. "Pasaran rumah ini kan cuma 800 juta Bu, tapi calonnya nak Rere sanggup membelinya miliar. Demi untuk menjadikan mas kawin katanya," ujar Pak Lurah yang membuat Bu Marni dan Airin menggempalkan tangannya. "Bapak yakin, jangan-jangan rumahnya anaknya Pak Lurah cuma disewa saja? Kita kan nggak tahu dia kaya beneran apa cuma pura-pura kaya, jangan-jangan cuma penipu," ujar Bu Marni yang membuat Pak Lurah tersenyum. Sedangkan warga yang mendengar ucapan Bu Marni dan Pak Lurah hanya bisa geleng-geleng kepala, mereka tahu kalau keluarga Bu Marni dan Pak Sulaiman itu tidak pernah rukun walaupun mereka bersaudara, karena Bu Marni memang serakah. Siapa yang tidak tahu di desa itu kalau Bu Marni merebut warisan milik Pak Sulaiman, apalagi mereka tahu kalau Airin juga merebut calon suaminya Rere. Jangan salah Bu, calon mantunya Pak Sulaiman itu memang orang kaya. Itu yang saya dengar dari menantu saya, bahkan mereka punya perusahaan terkenal di Jakarta. Kalau tidak salah nama perusahaannya itu Gumilang Group. Coba sih Airin cari di internet, siapa tahu ketemu karena biasanya kalau perusahaan besar itu pasti terkenal, ujar Pak Lurah yang membuat dada Bu Marni dan Airin seakan ingin meledak. Dua wanita berbeda generasi itu langsung melengos dan berjalan cepat meninggalkan Pak Lurah yang masih melongo, begitu juga dengan beberapa warga. 14. Iri dengki kok dipiara. Orang serakah itu memang nggak akan pernah puas, saudara sendiri saja dihina, direndahkan. Bahkan warisannya direbut, mungkin Tuhan sudah menjawab doa-doa Pak Sulaiman. Doa orang terzalimi itu pasti menembus langit, ujar Pak Slamet, penjual bakso yang kemarin baksonya diborong oleh Galaksi dan Damar. Kamu bener Pak Slamet, Pak Sulaiman itu orang baik. Istri dan anaknya juga orang baik. Pasti Allah akan mengangkat derajat orang-orang terzalimi seperti mereka, imbuh yang satunya. Alhamdulillah, pasti besok kita di Cipratan makan makanan enak kalau di rumah Pak Sulaiman ada hajatan. Secara kita kan juga pasti diundang untuk selamatan, sahut Pak RT antusias. Beberapa warga itu pun melanjutkan obrolan mereka bersama Pak Lurah yang masih berada di sana. Ardiansyah sedang pergi ke kantor, sekarang di rumah itu hanya ada Larasati dan Ayudia saja. Larasati yang sedang bersantai di pinggiran kolam renang terkejut saat seseorang langsung menumpahkan air di tubuhnya. Larasati menoleh, dia tersenyum miring melihat penampakan Ayudia yang sedang berkacak pinggang di sampingnya. Jangan cari gara-gara kalau tidak ingin kamu tenggelam sampai ke dasar. Aku sedang berbaik hati tidak mengganggu kenyamanan kamu, tapi kalau memang kamu ingin menantangku ayo aku ladeni. Ujar Larasati sembari beranjak dari duduknya. Dasar perempuan jalang. Rupanya kamu belajar jadi pelacur selama 8 tahun di penjara. Makanya kamu bisa menjerat suamiku, ujar Ayudia yang membuat Larasati menggempalkan tangannya.
Kamu harus ingat Ayu, dia memang suamimu, tapi dia juga suamiku, dia ayah dari putriku dan kamu yang menyuruh Mas Ardi menikahi aku. Aku bisa buktikan kalau Nadia itu adalah benih dari Mas Ardiansyah, tapi tidak tahu dengan kedua anakmu itu. Aku ragu apakah mereka itu benihnya Mas Ardi. Kok nggak ada mirip-miripnya sama sekali-sekali, ujar Larasati santai tapi sukses membuat Ayudhya mendelikkan matanya. Tutup mulut kamu Laras. Apa kamu menuduh Elang dan Seren itu bukan anak Mas Ardi? Jangan pikir kamu sudah menang. Aku pastikan kamu akan segera pergi dari rumah ini. Ujar Ayudhya sembari melayangkan tangannya ke wajah Larasati. Namun dengan cepat Larasati menangkap tangan Ayudhya, dan tanpa permisi menghantamkan tangannya 2 kali ke wajah Ayudhya sampai wanita itu menejerit kesakitan. Plak, plak, sakit sialan. Umpat Ayudhya sembari memegangi pipinya. Aku tegaskan sama kamu Ayudhya. Kamu bukan siapa-siapa lagi, kamu tidak punya apa-apa. Kalau sampai kebusukan kamu terbongkar di hadapan Mas Ardi, kamu akan hidup di jalanan. Mertuamu itu tidak akan pernah menoleh padamu lagi kalau kamu sudah jadi wanita miskin. Ujar Larasati sembari mendorong tubuh Ayudhya sampai terjatuh ke kolam. Dan satu lagi, apakah tadi malam kamu bisa memuaskan Mas Ardi? Aku rasa tidak. Karena tadi malam dia sudah kenyang bersamaku, bahkan dia sudah memuaskan aku dengan bibirnya yang tebal itu. Sayang sekali kamu tidak pernah merasakan itu dari Mas Ardi kan? Padahal rasanya luar biasa nikmat, ujar Larasati mengejek Ayudhya. Ayudhya menjerit mengumpati Larasati, sedangkan Larasati bersedekap dada sembari tertawa puas. Sialan kamu Larasati. Aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Suatu hari aku akan membalasmu. Teriak Ayudhya sembari memukul-mukul air. Dadanya terasa ingin meledak mengingat apa yang dilakukan suaminya dan 15. Larasati tadi malam, bahkan walaupun tadi malam dia tidur bersama Ardiansyah, Ardiansyah sama sekali tidak berniat menyentuhnya. Surya Diningrat yang baru saja masuk ke dalam rumah itu berlari menuju sumber suara. Dia membelalakkan matanya saat melihat menantu kesayangannya itu basah kuyup dan berada di dalam kolam renang. Apa yang kamu lakukan pada menantuku wanita sialan? Teriak Surya Diningrat yang membuat Larasati tersenyum. Tanya saja sendiri sama dia Pak Tua, kamu punya mulut kan? Ujar Larasati sembari berjalan cepat dan menabrak bahu Surya Diningrat, membuat pria tua itu hampir saja terjatuh. Surya Diningrat mendekati Ayudhya, pria tua itu membantu Ayudhya naik ke atas pinggiran kolam. Sedangkan Larasati tertawa sembari melangkah meninggalkan mertua dan menantu licik itu. Baru mendapatkan balasan seperti itu saja kamu sudah seperti orang gila Ayu. Seterusnya aku pastikan kalian berdua akan benar-benar gila, uji Larasati sembari menoleh menatap Surya Diningrat yang merangkul Ayudhya meninggalkan kolam itu. Anda tidak apa-apa Nyonya? Tanya Suci yang melihat pakaian Laras basah. Tidak apa-apa Suci, kamu awasi mereka berdua. Jangan lupa awasi juga sopir Ayudhya. Laporkan padaku kalau kamu menemukan sesuatu, ujar Larasati sembari menepuk bahu pelayan baru itu. Siap Nyonya, jawab Suci sembari menundukkan kepalanya. Kondangan ke pernikahan Rere dan Damar besok ya para reader. Maaf hari ini autor nggak bisa double up, lagi bantu-bantu di balai desa buat persiapan acara bersih desa dan peringatan tanggal 17 Agustus. Maklum suami autor perangkat desa, jadi walaupun gak bisa bantu-bantu masak diwajibkan hadir. Happy reading. 87. 16. 5. Suci adalah pelayan yang sudah ditempatkan oleh Larasati sejak 2 bulan yang lalu, saat Larasati baru keluar dari penjara. Dulu Suci juga salah satu narapidana yang tersandung kasus prostitusi. Dia tertangkap saat menjajahkan jasanya pada seorang pejabat. Suci bekerja sebagai wanita bayaran untuk membiayai hidup dan juga pengobatan putra sematawayangnya yang menderita penyakit leukemia.
Suci dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, dan dia keluar beberapa bulan sebelum Larasati bebas. Dan akhirnya Suci berhasil masuk ke dalam rumah Ayodhya dan menjadi pelayan di rumah itu atas perintah Larasati. Larasati berani membayarnya mahal untuk menjadi mata-mata di rumah Ayodhya. "Heh kamu, cepat bantu majikan kamu ganti baju. Kenapa bengong saja di situ?" teriak Surya Diningrat sembari memapa Ayodhya masuk ke dalam rumah. Suci menghela nafas kasar, dia mendekati Ayodhya dan membantu wanita berjalan menaiki tangga menuju lantai 2. "Di mana kamar wanita miskin itu?" teriak Surya Diningrat yang masih ingin membuat perhitungan dengan Larasati. "Di sana tuan, di kamar tamu," ujar Suci menunjuk ke pintu kamar yang ditempati oleh Larasati. Suci membantu Ayodhya menuju kamarnya, sedangkan Surya Diningrat menatap ke arah pintu kamar yang ditempati oleh Larasati. Pria tua itu ingin segera melabrak istri kedua putranya itu. Dengan langkah cepat Surya Diningrat berjalan dan menggedor pintu kamar Larasati. "Dor dodor. Keluar kamu wanita tidak tahu diri!" teriak Surya Diningrat dari luar pintu kamar Larasati. Larasati menghela nafas kasar sembari tersenyum sinis mendengar gedoran di pintu kamarnya. Larasati yang hendak mengganti pakaiannya langsung membalut tubuhnya dengan handuk kecil, yang hanya bisa menutupi tubuh bagian atasnya saja. Handuk itu panjangnya hanya separuh paha. Larasati membuka pintu kamar itu lebar-lebar. Melihat penampakan Larasati yang hanya pembalut tubuhnya dengan handuk kecil, Surya Diningrat memundurkan langkahnya. Dia menelan ludahnya kasar saat Larasati tersenyum padanya. "Ada apa papa mertua? Apa papa ingin masuk ke kamarku?" tanya Larasati sembari tersenyum nakal. Surya Diningrat menghirup nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Jantungnya berdekup lebih kencang melihat penampakan tubuh mulus di hadapannya. "Dasar wanita gila!" ujar Surya Diningrat yang langsung berbalik meninggalkan Larasati yang menutup mulutnya menahan tawa. "Dasar tua bangka. Untuk saja dia nggak bernafsu sama aku, kalau sampai dia kepingin kak jadi berabe. Apa jangan-jangan teripangnya itu sudah nggak bisa bangun?" gumam Larasati sembari terkekeh. Wanita cantik itu pun langsung menutup pintu kamarnya dan menguncinya dari dalam. Sedangkan Surya Diningrat langsung berjalan menuju kamar yang akan dia tempati. "Dasar perempuan gila. Bisa-bisanya dia mencoba menggodaku," gumam Surya Diningrat sembari menggeleng-gelengkan kepalanya untuk mengusir pikiran kotornya. Setelah kepergian Surya Diningrat, Ayodhya memanggil Suci ke dalam kamarnya. 17. "Iya nyonya, apa ada tugas buat saya?" tanya Suci sembari berdiri di hadapan Larasati. "Kamu ingat apa yang sudah kita rencanakan bersama? Kalau kamu tidak ingin melakukannya, aku tidak akan memaksamu Suci," ujar Larasati yang membuat Suci tersenyum. "Saya akan melakukannya nyonya, saya bisa melakukan misi itu dengan mudah," ujar Suci sembari tersenyum. "Ya sudah, mulai malam ini kamu bisa melakukan misi itu. Kalau bisa buat tua bangka itu tergila-gila sama kamu, sayang kalau perusahaannya hancur begitu saja. Kalau perlu kamu harus bisa mengandung anaknya, supaya kalau nanti perusahaan itu diambang kehancuran, aku akan mengambil alih dan memberikannya pada anakmu kelak," ujar Larasati sembari menggenggam kedua tangan Suci. "Baiklah nyonya, saya akan melakukannya," jawab Suci meyakinkan Larasati. Entah apa yang sedang direncanakan dua wanita cantik itu, tapi yang jelas sekarang target Larasati adalah Surya Diningrat. Jam menunjukkan pukul 16 sore, mobil yang dikendarai Damar membawa Rere, Pak Sulaiman dan Bu Yani. Sedangkan Galaksi, Nadia dan Nabila mengendarai mobil yang lainnya. Begitu juga dengan Papa Tadi dan Nama Kirana, mereka membawa sopir menuju kampung halaman Rere. Senyuman tidak pernah luntur dari bibir Pak Sulaiman, hatinya sangat bahagia karena sebentar lagi putri sulungnya akan segera melepas masa lajangnya. Pak Sulaiman tidak harus mendengar adik perempuan yang selalu menghina putrinya itu.
Loh nak Damar, rumah Bapak sudah kelewatan, ujar Pak Sulaiman yang terkejut saat Damar menghentikan mobilnya di pinggir jalan di depan rumah besar yang ada di sebelah rumahnya. Bahkan halaman rumah itu sudah berdiri tenda hajatan yang sangat besar dan mewah. Bahkan pelaminannya sudah mulai dihias oleh beberapa orang. Lebih baik kita turun dulu Pak, biar nanti Damar jelaskan di dalam, ujar Damar sembari mematikan mesin mobilnya. Mobil yang dikendarai Galaksi dan juga sopir Papa Teddy ikut berhenti di belakang mobil Damar. Airin dan Bu Marni yang sedari tadi berada di teras pun penasaran karena melihat 3 mobil yang berhenti di depan rumah yang katanya sudah dibeli oleh calon menantu kakak laki-lakinya itu. Pakde Sulaiman sudah pulang dari rumah sakit Bu, lihat itu, ujar Airin yang sekarang berada di jalan mengintip 3 mobil yang baru saja berhenti di depan rumah besar itu. Keterlaluan sekali Mas Sulaiman. Kenapa dia pulang nggak ngasih kabar sama kita, ujar Bu Marni sembari berjalan cepat. Dia ingin menghampiri kakak kandungnya itu. Rumah ini sudah Damar beli ya, dan besok rumah ini akan segera menjadi milik ayah sama ibu. Karena Damar akan menjadikan rumah ini sebagai mas kawin untuk Rere, ujar Damar yang membuat Pak Sulaiman, Bu Yani, Rere dan Nabila mendelikkan mata mereka karena terkejut. Tapi nak, ujar Pak Sulaiman yang tidak jadi melanjutkan ucapannya. Tenang saja ya, rumah ayah nanti bisa kita direnovasi dulu. Ayah sama ibu nggak perlu kerja lagi, karena Damar akan membuatkan toko sembako dan keperluan rumah untuk menjadi sumber penghasilan ayah sama ibu, ujar Damar yang membuat Papa Teddy dan Mama Kirana tersenyum bangga. Sudah jangan pikirkan sekarang ya, nanti saja kita bicara lagi. Ayah harus segera beristirahat, karena besok hari yang penting untuk kita semua, ujar Damar sembari merangkul Pak Sulaiman masuk ke dalam rumah. Pak Sulaiman dan Bu Yani hanya menurut. Pasangan suami istri itu masih linglung, mereka masih belum percaya kalau ini adalah kenyataan. 18. Saat mereka semua sudah masuk ke dalam ruang tamu, sebuah suara membuat mereka semua menoleh. Mas aman. Bisa-bisanya Mas pulang dari rumah sakit gak memberitahu aku sama Mas Yono. Tegur Bu Marni yang membuat Rere dan Nabila memutar bola mata mereka malas. Ini lagi, rumah Mas itu di sana. Kenapa malah pindah ke sini? Mas nggak malu apa numpang di rumah orang? Cerocos Bu Marni yang membuat Pak Sulaiman mengelus dadanya. Sedangkan Papa Teddy dan Mama Kirana yang melihat itu sangat penasaran dengan siapa sosok wanita judes di hadapan mereka itu. Bulek jangan cari gara-gara ya. Saudara pulang dari rumah sakit bukannya ditanya sudah sehat apa belum malah nyerocos kayak petasan banting. Apa Bulek nggak malu di sini banyak orang asing? Sahut Nabila yang mulutnya sama pedasnya dengan Bu Marni. Kamu anak kecil tahu apa? Jangan ikut campur kalau ada orang tua lagi ngomong. Sudah Marni. Lebih baik kamu pulang ke rumah kamu. Aku sedang tidak ingin ribut, aku malu karena banyak tamu di sini. Lebih baik sekarang kamu pulang sebelum aku memanggil Yono untuk menyeretmu pergi dari sini. Kalau kamu datang baik-baik kami juga akan menyambut kamu dengan baik-baik, tapi kalau kedatangan kalian cuma ingin mencari gara-gara saja, lebih baik sekarang kamu pergi. Usir Pak Sulaiman yang membuat Bu Marni dan Airin mendelikan matanya. Ya ampun Pakde kok jadi sombong sih. Ibu itu adik kandung Pakde loh, ujar Airin yang membuat Rere berkacak pinggang. Lebih baik kalian pergi dari sini. Jangan rusak mood kami yang sedang baik-baik saja. Usir Rere yang sudah tidak tahan melihat penampakan ibu dan anak yang selalu mencari gara-gara dengannya itu. Bu Marni dan Airin langsung memundurkan langkahnya saat mendapat tatapan tajam dari semua orang yang ada di sana. Dasar sombong. Aku pengen lihat semewah apa sih pesta pernikahan kalian, ujar Bu Marni sembari menyeret Airin keluar dari rumah baru Rere. Pak Sulaiman hanya bisa mengelus dada, sedangkan Bu Yani mengusap punggung sang suami.
Mereka malu pada calon besarnya karena seharusnya perdebatan seperti ini tidak perlu terjadi. Maaf Pak Teddy dan Bu Kirana, kalian harus melihat pemandangan yang tidak pantas ini, ujar Pak Sulaiman yang membuat Papa Teddy dan Mama Kirana tersenyum. Tidak masalah Pak, lagian mereka yang tiba-tiba mencari gara-gara. Kami tidak tahu ada masalah apa Bapak sama mereka, tapi yang jelas kami tidak merasa terganggu, ujar Papa Teddy sembari tersenyum ramah pada kedua besannya itu. Kapan Nak Damar menyiapkan ini semua, kenapa tenda dan pelaminannya sudah didirikan? Tanya Pak Sulaiman sembari menatap calon menantunya. Saya cuma menyiapkan rumah ini saja ya, untuk persiapan pernikahan kami Papa sama Mama yang sudah menyiapkan, jawab Damar jujur. Jujur Pak Sulaiman dan Bu Yani, Rere dan Nabila sangat terkejut. Mereka tidak menyangka kalau Damar dan kedua orang tuanya sudah menyiapkan segalanya. Pernikahan Rere dan Damar di bab selanjutnya ya para reader, insya Allah nanti siang author double. 9. 59. 19. 6. Hari yang ditunggu-tunggu Damar akhirnya tiba juga. Semalam semua persiapan pernikahan Damar dan Rere sudah selesai. Ijab kabul akan dilaksanakan pukul 9 pagi, sekarang Rere sudah dirias oleh Mua. Rere akan mengenakan beberapa set pakaian pengantin yang disiapkan oleh Mama Kirana. Untuk ijab kabul Rere akan mengenakan kebaya pengantin adat Jawa berwarna putih. Dengan sanggul dan hiasan bunga melati. Di lantai, pengantin pria sedang mengobrol dengan Galaksi. Damar sudah mengenalkan celana bahan berwarna hitam, kemeja putih dan juga jas berwarna. Aura pengantin yang bahagia terpancar dari wajah pria tampan itu. Rafael sama Yola sudah meluncur ke sini, Rafael misu-misu karena lu langkahi dia duluan, ujar Galaksi sembari terkekeh. Biarin saja dia musuh-musuh, lagian dia kan udah pernah DP. Harusnya ngalah sama yang masih muda, ujar Damar yang membuat Galaksi memutar bola matanya malas. Kayak lu nggak pernah nanam benih aja. Kalau si Rere sih gue percaya, bisik Galaksi karena tidak ingin terdengar oleh Pak Sulaiman. Sialan lu Laks. Jangan keras-keras kalau ngomong, nggak enak kalau terdengar calon mertua gue. Masa anaknya yang masih orisinil dapat bekas kayak gue gak mau mereka kecewa, bisik Damar di telinga Galaksi. Oke. Gue ngerti, ujar Galaksi sembari merangkul pundak Damar. Mama Karina sibuk melihat-lihat beberapa tetangga Pak Sulaiman dan Bu Yani yang dimintai tolong untuk menyiapkan keselamatan kemanten. Para tetangga akan diundang untuk mendoakan pasangan pengantin. Alhamdulillah. Ternyata jodohnya Renata bukan orang sembarangan, celetuk Bu RT yang sekarang sedang membantu para tetangganya mengupas bawang di dapur. Iya, nggak rugi walaupun nggak jadi nikah sama Prima. Nyatanya Allah memberi jodoh yang lebih segala-galanya dari Prima, sahut ibu-ibu yang satunya. Aku bisa nebak, paling sekarang si Marni lagi mencak-mencak di rumahnya. Karena jodohnya Renata lebih tampan, lebih kaya dan lebih segala-galanya dari Airin. Pasti sekarang Airin nyesel merebut Prima dari Renata, sahut ibu-ibu yang satunya. Prima pasti nyesel udah ninggalin Renata, sekarang Renata sudah sukses. Dia tambah cantik dan yang pasti sebentar lagi dia akan jadi istri orang kaya, imbuh yang satunya. Rere memang pantas mendapatkan kebahagiaan ibu-ibu, dia gadis yang baik. Putra saya sangat mencintai dia, karena dia adalah calon istri dan calon menantu yang kami impikan, sahut Mama Kirana yang membuat Bu RT dan teman-temannya menoleh. Perkenalkan ibu-ibu semua, saya ibunya Damar. Calon suami Rere, ujar Mama Kirana menyalami semua orang yang ada di dapur itu. Masya Allah. Pantesan putranya ganteng banget, orang ibunya cantik gini, ujar Bu RT sembari menyalami Mama Kirana. Terima kasih pujiannya Bu, saya juga sangat bahagia ternyata para tetangga di sini sangat rukun dan saling membantu, ujar Mama Kirana yang membuat semua orang di sana pun tersenyum.
Mama Kirana melanjutkan mengobrol bersama ibu-ibu, padahal dia sudah cantik menggunakan kebaya modern dan sanggul, tapi wanita parubaya itu masih petakilan masuk ke dapur saking bersemangatnya. 20. Rafael, Yola dan si kecil Kenzo sudah sampai. Rafael langsung mencari keberadaan kedua sahabatnya. Sedangkan Yola dan Nadia masuk ke dalam kamar pengantin Rere. Mereka ingin melihat Rere yang sedang dirias oleh Mua. Sedangkan Bu Marni dan Airin sedang mencak-mencet di rumahnya, pasalnya mereka tidak diminta untuk bantu-bantu. Pak Sulaiman hanya mengundang Bu Marni dan keluarganya untuk hadir di acara ijab kabul dan resepsi pernikahan Rere saja. Kalian ini kenapa sih? Mas Aman sudah mengundang kita. Jadi apa masalahnya, kenapa kalian masih saja tidak terima? Tanya Pak Yono pada istri dan putrinya itu. Mas Aman itu sombong sekarang Mas. Seharusnya kita sebagai saudara itu diminta bantu-bantu di dapur atau menyiapkan yang lainnya. Mentang-mentang rumahnya baru dan dapat besan yang kaya, kita tidak dianggap lagi, ujar Bu Marni yang membuat Pak Yono menghela nafas kasar. Lagian ibu sama Airin mau ngapain di sana? Semua persiapan dan konsumsi sudah dipesankan catering. Paling di sana cuma masak makanan untuk selamatan saja, lagian kalian pasti akan mencari ribut kalau datang ke sana. Sudah bagus kita hanya diundang untuk acara resepsi dan ijab kabul saja. Ujar Pak Yono yang tahu kalau istri dan anaknya itu pasti akan mencari gara-gara. Kamu itu suamiku Mas, kenapa membela keluarga Mas Aman? Apa kamu masih cinta sama si Yani itu? Ujar Bu Marni yang membuat Pak Yono menggempalkan tangannya. Semakin lama omongan kamu semakin ngelantur. Hati kamu yang selalu dipenuhi iri dengki itu yang membuat keluarga kita tidak bahagia. Ingat Marni, Mas Yono itu kakak kandung kamu. Kamu sendiri yang memilih menjauh dari dia, jadi sekarang kalau dia tidak menganggap kita lagi jangan salahkan Mas Aman. Karena kamu dan Airin sudah menyakiti hati Mas Aman, sejak Airin merebut Prima. Ujar Pak Yono sembari melangkah meninggalkan anak dan istrinya yang ada di ruang tamu. Pria parubaya itu keluar, dia akan pergi sendiri ke rumah Pak Sulaiman. Pak Penghulu sudah datang, mempelai pengantin pria sudah siap. Wali juga sudah berada di samping Pak Penghulu, mereka sedang menunggu mempelai pengantin wanita keluar dari dalam kamar. Pak Lurah, Pak RT dan warga yang diundang juga sudah datang. Termasuk keluarga Bu Marni. Pak Yono, Bu Marni, Airin dan Prima juga sudah berada di sana. Airin terlihat hanya cemberut sembari menghela nafas kasar. Mama Kirana, Papa Teddy dan Bu Yani sudah duduk di belakang mempelai pengantin pria. Galaksi dan Rafael juga duduk tidak jauh dari Damar. Sedangkan Nadia, Yola, dan Nabila membantu Rere keluar dari kamarnya. Saat mempelai pengantin wanita sudah terlihat, sorak-sorai para tamu yang hadir membuat suasana denda pernikahan itu sangat ramai. Rafael menyenggol lengan Galaksi saat melihat Damar menatap Rere tanpa berkedip. Damar menelan ludahnya berkali-kali saat melihat penampakan mempelai pengantin wanitanya. Semua orang merasa pangling melihat Rere. Rere terlihat sangat cantik dan anggun. Gadis cantik itu berjalan dan duduk di samping Damar. Damar menatap pengantin wanita yang sudah duduk di sampingnya. Dari jauh Galaksi dan Rafael berdehem, membuat Damar langsung tersadar dan kembali fokus pada Pak Penghulu. Baiklah, kita sudah bisa memulai acara ijab kabulnya, ujar Pak Penghulu yang diangguki oleh Damar dan juga Pak Sulaiman. Silakan nikahkan putri Anda Pak, ujar Pak Penghulu yang diangguki oleh Pak Sulaiman. Pak Sulaiman menjabat tangan Damar, keringat Damar sudah mengalir di pelipisnya. Sesekali dia, 21, menyekannya dengan tangan kiri. Sedangkan Rere hanya diam sembari menundukkan kepalanya. Ananda Damar Gumilang bin Teddy Gumilang, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putri kandung saya Renata Wulandari dengan mas kawin uang sebesar 700 juta rupiah, 1 unit rumah, perhiasan emas seberat 50 gram,
unit mobil dan 1 unit sepeda motor dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Renata Wulandari binti Bapak Sulaiman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah, sah, sah. Jawab Rafael, Galaksi dan hanya beberapa orang saja. Sedangkan yang lainnya masih mematung mencerna banyaknya mas kawin yang diberikan oleh Damar pada Renata. Bahkan tubuh Pak Sulaiman pun bergetar saking gugupnya. 101. 22. 7. Bagaimana para saksi? Tanya Pak Penghulu yang menoleh ke kiri dan ke kanan. Pak Penghulu tersenyum karena hanya beberapa orang saja yang mengatakan sah. Sah, 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 sahut beberapa orang yang lainnya. Alhamdulillahirobbil alamin. Jawab Pak Penghulu lalu melafazkan doa untuk mempelai pengantin berdua. Alhamdulillah, sekarang Nak Rere dan Nak Damar sudah sah menjadi pasangan suami istri. Silakan cium tangan suami Nak Rere, dan silakan cium kening istrinya Nak Damar, titah Pak Penghulu yang diangguki oleh pasangan pengantin baru itu. Rere mengambil tangan Damar, dan menciumnya dengan lembut. Damar tersenyumlah, lalu mencium lembut kening sang istri. Kamu sangat cantik istriku, bisik Damar di telinga Rere. Pipi Rere memerah, dia terus menundukkan kepalanya karena malu. Namun mereka semua dikejutkan karena teriakan seseorang. Ibu! Ibu pingsan ya! Teriak Airin sembari menahan tubuh Bu Marni yang sudah terkulai lemas di dalam pelukannya. Ya ampun, apa yang terjadi sama ibu kamu Airin? Teriak Pak Yono yang langsung mengambil alih sang istri. Nggak tahu ya, ibu tiba-tiba pingsan, jawab Airin yang terlihat panik. Bawa ke puskesmas saja, biar diperiksa dokter, ujar Pak Sulaiman yang sekarang sudah berada di dekat sang adik. Baiklah Mas. Ayo Prima, bantu saya membawa Marni ke mobil, ujar Pak Yono yang diangguki calon menantunya itu. Bu Marni dibawa ke puskesmas untuk pemeriksaan, sedangkan para tetangga yang hadir di sana hanya bisa geleng-geleng kepala. Kira-kira kenapa ya Bu Marni tiba-tiba pingsan? Apa dia terkejut saat mendengar mas kawin yang diberikan suaminya Nak Renata, sahut Bu RT dan juga teman-temannya yang ada di meja paling pojok. Ya jelaslah, secara Bu Marni kan selalu merendahkan keluarga Pak Sulaiman. Mungkin dia terkejut karena sebentar lagi Bu Marni nggak akan punya celah untuk menghina Bu Yani dan Pak Sulaiman lagi, imbuh yang satunya. Hanya gara-gara Bu Yani mantan pacarnya Pak Yono, sampai-sampai Bu Marni membenci kakak kandungnya sendiri, sahut yang satunya. Nabila tersenyum puas mendengar kasak-kusuk orang-orang yang sekarang sedang menggunjing Bu Marni. Syukurin. Jadi manusia kok iri dengki. Belum puas apa semua warisan milik saudaranya diembat. Awas saja kalau nanti cari gara-gara sama ayah dan ibu. Aku hajar mereka berdua, ujar Nabila yang membuat Bu Yani menghela nafas kasar. Sudah Nduk jangan ikut-ikutan, hari ini hari bahagia mbakmu. Jangan sampai suasana bahagia ini terganggu karena Marni dan Airin, ujar Bu Yani sembari mengelus puncak kepala putri bungsunya itu. Pingsannya Bu Marni tidak berdampak sedikitpun pada acara pernikahan Rere dan Damar. Para tetangga dan kerabat Pak Sulaiman bergantian memberikan selamat pada pasangan pengantin. Mereka ikut senang melihat keluarga Pak Sulaiman yang terlihat sangat bahagia hari ini. Banyak juga yang meminta berfoto dengan pasangan pengantin. 23. Rere mengganti pakaiannya berkali-kali untuk sesi pemotretan. Nadia, Galaksi, Rafael dan Yola pun ikut berfoto bersama. Termasuk Papa Teddy dan Mama Kirana. Sekarang Damar sedang mengobrol bersama Galaksi dan Rafael di dalam rumah. Nggak ngangka lu gercep banget mengambil kesempatan Mar, ujar Rafael sembari menepuk bahu sahabatnya. Itu. Mau bagaimana lagi Fa, kalau nggak begini Rere pasti terus lari dari gue. Lagian ini semua berkat Mama sama Papa, mereka benar-benar tahu apa yang gue mau,
ujar Damar merasa sangat bahagia karena berkat campur tangan mama dan papanya pernikahannya dengan segera terwujud. Terus bagaimana tentang malam pertama lu sama Rere? Tanya Galaksi yang tahu apa yang sedang dipikirkan oleh sahabatnya itu. Gue harus tunda dulu, besok kita akan segera kembali ke Jakarta. Sampai di sana gue bakal memeriksakan diri ke rumah sakit dulu, kalau gue dinyatakan sehat dan bersih baru gue akan mengajak Rere bulan madu ke Paris, jawab Damar sembari menghela nafas kasar. Gue setuju sama lu Mar. Ya walaupun gue yakin lu sehat, tapi demi ketenangan kalian berdua lu harus tetap melakukan serangkaian tes kesehatan untuk meyakinkan Rere kalau lu itu bersih, ujar Rafael sembari menepuk pundak sahabatnya itu. Pak Yono membawa Bu Marni ke puskesmas, sesampainya di sana Bu Marni pun tersadar. Itu tadi nggak bener kan Mas? Rere nggak mungkin kan dapat mas kawin sebanyak itu dari suaminya. Pasti aku cuma mimpi kan Mas? Nggak mungkin suaminya Rere itu super kaya kan? Tanya Bu Marni yang membuat Pak Yono menghela nafas kasar. Jadi ibu pingsan gara-gara tahu Rere mendapat mas kawin yang fantastis itu. Ibu benar-benar keterlaluan. Ayah kira ibu pingsan karena sakit, nggak tahunya karena iri. Ujar Pak Yono yang langsung meninggalkan sang istri keluar dari ruangan UGD. Bu Marni mendelikkan matanya melihat reaksi sang suami, dia menatap Airin dan Prima yang ada di sampingnya. Bu Marni langsung kembali merebahkan tubuhnya tanpa berkata-kata apapun sembari membelakangi Airin dan Prima. Lebih baik kalian berdua keluar. Aku muak melihat muka kalian. Ujar Bu Marni yang membuat Airin mendelikkan matanya. Ibu keterlaluan. Padahal kita sangat khawatir sama ibu. Bisa-bisanya ibu bersikap ketus seperti itu sama kami. Ujar Airin disembari menari tangan Prima meninggalkan Bu Marni sendirian. Di tempat lain, Suci mengantarkan teh untuk Tuan Surya Diningrat di dalam kamarnya. Suci tahu kalau sekarang Ayudhya sedang tidak ada di rumah. Karena itu Suci ingin mencoba melancarkan aksinya. Suci berjalan masuk ke dalam kamar Surya Diningrat. Dia bisa melihat Surya Diningrat yang sedang duduk di sofa kamarnya. Permisi Tuan, ini teh pesanan Anda, ujar Suci sembari membungkuk menyodorkan teh di hadapan Surya Diningrat. Suci mengenakan kemeja dan sengaja melepas dua kancing bagian atas kemejanya, sehingga saat membungkuk belahan gunung kembar miliknya terlihat jelas. Taruh saja di situ, jawab Surya Diningrat sembari menelan ludahnya kasar saat melihat penampakan dua aset. 24. Kembar milik Suci yang terlihat menyembul dari bungkusnya itu. Baiklah Tuan, kalau sudah tidak ada yang Tuan butuhkan lagi saya permisi ke dapur, nanti kalau Tuan membutuhkan sesuatu silakan menghubungi saya, ujar Suci lalu berbalik. Namun dengan sengaja Suci pura-pura tersandung sudut karpet dan dia terjatuh pas di pangkuan Surya Diningrat. "Oh, maaf Tuan. Saya tersandung," ujar Suci yang langsung berdiri. Dia membungkukkan tubuhnya lalu berjalan cepat meninggalkan Surya Diningrat yang masih melongo. "Ah brengsek. Kenapa pelayan itu terlihat sangat menggoda," gumam Surya Diningrat sembari mengacak-acak rambutnya sendiri. Pria tua berusia 70 tahun itu merasa frustasi, entah kenapa dia mulai berhasrat kembali saat melihat penampakan dua gunung kembar milik pelayan menantunya itu, padahal sebelumnya dia sudah tidak pernah lagi merasakan hal itu. Maaf cuma sedikit yang para reader, mertua autor masuk rumah sakit. Jadi di rumah ribet banget. Insya Allah besok bisa double up. Oh, 57, 25. 8. Siang sudah berganti malam. Sekarang pengantin baru sedang melepas lelah karena seharian harus disibukkan dengan tamu-tamu dan para tetangga, kerabat Pak Sulaiman dan Bu Yani. Acara sudah selesai dan sel karang menereka semua sudah bersantai di ruang keluarga rumah baru Rere. Papa Teddy, Mama Kirana dan si kecil Kenzo memutuskan pulang ke Jakarta terlebih dahulu. Karena Papa Teddy ada urusan yang harus beliau selesaikan.
Sekarang di ruang keluarga itu ada Rere, Damar, Pak Sulaiman, Bu Yani dan Nabila. Sedangkan Yola, Nadia, Galaksi dan Rafael sedang berada di kamar mereka. Jam menunjukkan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, mereka semua sudah makan malam bersama. Rere duduk di antara Pak Sulaiman dan Bu Yani, gadis cantik itu menggenggam tangan ayah dan ibunya. Besok pagi Rere harus kembali ke Jakarta ya, Bu. Rere harap ayah sama ibu jaga diri baik-baik di sini. Mulai sekarang ayah sama ibu tidak perlu bekerja lagi, dan sebentar lagi Nabila akan Rere boyong ke Jakarta. Setelah lulus nantinya Bila harus kuliah di sana, dan Nabila akan menempati apartemen milik Rere, ujar Rere yang membuat mata Bu Yani berkaca-kaca. Wanita parubaya itu tidak menyangka secepat ini putri sulungnya itu sekarang sudah menjadi milik orang lain. Pak Sulaiman menggenggam erat tangan sang putri, pria parubaya itu mengelus wajah cantik Rere dengan lembut. Iya nak, ayah sama ibu akan jaga diri. Kami akan selalu sehat demi kalian berdua, ujar Pak Sulaiman sembari merangkul pundak putrinya. Rumah ini memang rumah Rere, tapi milik Rere adalah milik ayah dan ibu. Mobil, motor itu juga untuk ayah dan ibu. Karena Rere tidak membutuhkannya, kalau untuk masalah rumah lama kita Rere akan menyuruh orang untuk merenovasinya. Mas Damar sudah janji akan membuatkan toko yang besar buat ayah dan ibu, supaya ibu tidak bekerja berat lagi, ujar Rere yang membuat Pak Sulaiman dan Bu Yani merasa terharu. Terima kasih nak. Ayah akan menjaga dan merawat semua milik kamu. Ayah akan menjaga kesehatan supaya sewaktu-waktu kami kangen sama kamu, kami bisa datang untuk menemui kamu di Jakarta, ujar Pak Sulaiman sembari mencium kening sang putri. Ayah sama ibu jangan khawatirkan Rere, sekarang Rere adalah tanggung jawab Damar. Damar berjanji akan selalu menjaga dan mencintai Rere, kapanpun ayah sama ibu kangen sama Rere. Ayah bisa datang ke Jakarta, ujar Damar sembari tersenyum pada ayah mertuanya itu. Ayah percaya sama kamu nak Damar, jaga putri ayah baik-baik, semoga pernikahan kalian jadi pernikahan yang sakinah mawadah warohmah. Jangan tunda kasih ayah sama ibu cucu, ujar Pak Sulaiman yang membuat Rere menelan ludahnya kasar. Sedangkan Damar hanya tersenyum menanggapi ucapan sang mertua. Insya Allah ya. Kami akan berusaha, jawab Damar yang membuat Rere mendelikkan matanya. Rere masih melepas rasa rindunya pada ayah, ibu dan adiknya karena besok dia akan kembali ke Jakarta. Sedangkan di lantai 2, Yola baru saja keluar dari kamar yang dia tempati bersama Nadia. Galaksi yang juga baru saja keluar dari kamarnya tersenyum melihat penampakan Yola yang duduk di sebuah sofa. Nadia ada di dalam Yol. Tanya Galaksi yang diangguki oleh Yola. Ada bang, mau ngapain? Tanya Yola yang membuat Galaksi tersenyum. Bilang saja mau mesra-mesraan, awas kalau ada setan kalian bisa kebablasan, ucap Yola yang membuat Galaksi terkekeh. Gue pinjam kamar lu sebentar, gue kangen sama calon istri gue, ujar Galaksi yang membuat Yola memutar bola matanya malas. 26. Jangan lupa kunci pintunya bang, suaranya ditahan saja jangan keras-keras. Nanti bisa kedengaran dari luar, ujar Yola menggoda Galaksi. Tenang saja Yol, gue silen kok, jawab Galaksi yang membuat Yola menutup mulutnya menahan tawa. Tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, Galaksi langsung membuka handle pintu kamar yang ditempati Nadia. Dia tersenyum saat sudah berada di dalam kamar, Galaksi melihat penampakan Nadia yang sedang membalut tubuhnya dengan selembar handuk. Sepertinya gadis cantik itu baru saja membersihkan diri di kamar mandi. Katanya mau nonton TV Yol, kenapa balik lagi? Tanya Nadia yang mengira kalau orang di belakangnya itu adalah Yola. Nadia sedang berjongkok membuka kopernya untuk mengambil pakaian ganti. Saat Nadia berdiri, dia terkejut saat merasakan ada dua tangan besar yang langsung melingkar di perutnya. Refleks dia menejerit sembari menoleh. Ah!
Mas Laksi. Pekik Nadia karena terkejut. Jangan keras-keras kalau teriak sayang, nanti bisa kedengeran dari luar, ujar Galaksi sembari mengecup lembut pundak Nadia. Jangan aneh-aneh kamu Mas. Bagaimana kalau Yola masuk? Ujar Nadia yang membuat Galaksi terkekeh. Nggak akan sayang, Yola sudah tahu, aku sudah minta izin sama dia, ujar Galaksi sembari terus menggerakkan bibirnya menjelajahi pundak dan leher jenjang Nadia. Nadia mencepol rambutnya asal, handuk kecil itu hanya bisa menutupi sebatas dada dan separuh pahanya saja, sedangkan dia belum menggunakan dalaman sama sekali. Nadia menggenggam erat tangan Galaksi yang melingkar di perutnya, sembari memejamkan mata merasakan bibir kenyal dan hangat Galaksi menyusuri pundak dan lehernya. Sedangkan di luar kamar Rafael yang baru saja keluar dari kamarnya langsung menghampiri Yola. Tanpa permisi ayah satu anak itu langsung mengangkat Yola ke atas gendongannya. Mas Rafa, teriak Yola karena terkejut. Ayo kita tidur di kamarku sayang, biar Galaksi tidur di kamar kamu sama Nadia. Aku yakin Galaksi tidak akan keluar kamar lagi setelah dia masuk ke dalam kamar itu, ujar Rafael yang langsung membopong tubuh Yola masuk ke dalam kamarnya. Bagaimana kalau ketahuan Pak Sulaiman dan Bu Yani, mereka pasti berpikir yang tidak-tidak sama kita Mas. Nggak akan ketahuan asalkan kamu nggak keluar kamar lagi setelah masuk, ujar Rafael yang tidak peduli walaupun Yola terus meronta minta diturunkan. Sedangkan Damar yang baru saja menaiki tangga mendengus kesal saat melihat Rafael membawa Yola masuk ke dalam kamarnya. Sialan mereka. Apa mereka mau mengejek gue? Siapa yang nikah siapa yang mesra-mesraan? Gerutu Damar sembari melangkah menuju kamar pengantinnya untuk mengambil handphone, sedangkan Rere masih mengobrol dengan kedua orang tuanya. Di tempat lain, niatnya Surya Diningrat ingin membuat Larasati tidak betah di rumah itu, namun pria tua itu malah tidak berani mendekati menantunya. Dia takut Larasati mengerjainya dan membuat dirinya tidak bisa menahan diri dan berakibat dia mendapatkan masalah. Entah kenapa Surya Diningrat merasakan perubahan pada tubuhnya setelah datang ke rumah itu 2 hari. 27. Yang lalu. Dia tidak tahu kalau sebenarnya Suci sudah menambahkan obat pembangkit gairah pada minuman yang selalu Surya Diningrat minum. Walaupun hanya dengan dosis rendah, tapi itu sukses membuat Surya Diningrat kelimpungan. Apalagi setelah melihat Suci yang dengan sengaja memamerkan 2 buah gunung kembarnya saat di hadapan Surya Diningrat. Malam ini Ayudhya tidak pulang, dia menginap di rumah Surya Diningrat karena Seren sedang tidak enak badan. Terpaksa Ayu merelakan suaminya berdua saja dengan madunya. Walau dalam hati dia benar-benar tidak rela. Sekarang Larasati dan Ardiansyah sedang berada di ruang keluarga. Pasangan suami istri itu sedang bersantai sembari menonton film. Apa papa mencoba menindas kamu sayang? Tanya Ardiansyah sembari mengangkat tubuh sang istri ke atas pangkuannya. Tidak mas, tenang saja. Walaupun papa kamu mencoba untuk menekanku, aku tidak akan diam. Dia tidak akan berani kasar padaku, jar Larasati sembari mengalungkan kedua tangannya di leher sang suami. Kalau papa sampai berani kasar sama kamu, jangan ragu untukmu mengatakannya sama aku sayang. Aku tidak akan terima dan aku akan membawa kamu pergi dari rumah ini, ujar Ardiansyah sembari mengelus wajah cantik sang istri. Ardiansyah sudah rapi dengan piyama tidurnya, begitu juga dengan Larasati yang sudah mengenakan gaun tidur berbahan satin namun tidak terlalu seksi. Karena sekarang dia sedang berada di luar kamar. Aku merindukan milik kamu mas, ayo kita lakukan di sini, ujar Larasati yang membuat Ardiansyah terkejut. Jangan di sini sayang, bagaimana kalau ada orang yang lihat? Aku takut kalau Suci atau papa melihat apa yang kita lakukan, ujar Ardiansyah yang membuat Larasati tersenyum.